Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Nepomniachtchi memegang sebagai buah putih, memulai langkah dengan pion ke E4, pion ke E5, gajah ke C4. Dengan jelas pembukaan gajah. Kuda ke F6, D3, kuda ke C6, kuda ke C3, gajah ke B4. Dengan jelas langsung memaku kuda. Kuda ke F3, D6. Rokade, langkah rokade juga bertujuan untuk supaya kuda nanti aktif ke depan, sehingga di sini juga gajah memukul kuda, pion memukul, kuda ke A5, dengan jelas mengancam gajah, gajah ke B3, H6, A3 dengan hal yang sama mengontrol petak penting G4, menteri ke E7, kuda ke H2, kuda memukul gajah, pion memukul, G5, dengan lanjutan ke depan mungkin mendorong pion dan langsung membuka penyerangan terhadap sayap raja. Benteng ke E1, benteng ke G8, langsung menusuk ke raja teman-teman. Kuda ke F1, menambah sebagai defender, G4. H4 tentunya tidak menerima, G3. Ini langkah yang cukup powerful, dan putih melakukan langkah terbaik dengan pion memukul pion. Dengan lanjutan ke depan, raja dapat ke petak aman, H2. Kita kembali, bang, bagaimana jika kuda yang memakan? Maka ini berbeda teman-teman. Kuda ke G4 membuka akses menteri untuk menyerang pion, dan ada ancaman skakmat tidak segan-segan ke depan di petak lemah H2. Dan tentu saja kuda harus ke F1. Ini adalah langkah terbaik mengontrol petak lemah tersebut. Maka menteri memukul pion dan jelas menyerang pion ke depan sehingga menteri ke F3. Kita lihat kawan-kawan, keuntungan bagi hitam di posisi ini adalah perwira yang lebih aktif, sedangkan perwira putih masih cukup pasif teman-teman. Dan untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini pion memukul pion, dan dilanjutkan permainan dengan benteng ke G6, dengan jelas melindungi pion karena gajah menyerang pion ya. B4, kuda ke H5. Kita lihat langkah kuda ke H5, dan disinilah tepat posisi kritikal di dalam permainan ini teman-teman, di mana Anies Giri menawarkan kudanya yang gratis dengan harapan menjebak menteri dari Ian Nepomniachtchi. Maka coba teman-teman, jika Anda di posisi ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Dan Ian Nepomniachtchi memutuskan suatu hal yang luar biasa. Ia mengorbankan menterinya dengan kompensasi beberapa perwira. Kita akan lihat. Di sini menteri memukul kuda, maka gajah ke G4 menjebak menteri, dan di sini menteri kejebak. Dan putih langsung memukul benteng. Mungkin ada yang berpikir jika gajah ke G5. Ini memang cukup layak dipertimbangkan dan juga dibahas secara live. Tapi kelemahannya ialah jika semisalkan menteri langsung ke E6, maka kita lihat menteri harus jelas memukul benteng. Menteri memukul, maka gajah ke D2. Dan di sini perwira hitam cukup aktif teman-teman. Tapi keuntungannya ialah apabila di posisi ini hitam blunder langsung memakan gajah ini, maka jelas menteri memukul gajah. Di sini putih unggul satu perwira. Jadi cukup berisiko teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Ian Nepomniachtchi langsung memukul benteng, gajah memakan pion. Kita lihat kompensasi yang didapatkan, satu pion, satu gajah, dan juga satu benteng. Dengan ditukarkan satu menteri, cukup worth it teman-teman. Dan permainan pun berlanjut. Anies Giri memindahkan raja ke D7 dengan mengaktifkan benteng ke depan. Kuda ke E3 menyerang gajah, gajah ke E6. Benteng ke F1 dengan jelas langsung menguasai file terbuka. Menteri ke H7 menyerang gajah, gajah ke G5, posisi yang cukup solid bagi gajah. Menteri ke G8. Dengan jelas harapan ke depan ialah untuk mengaktifkan benteng ke depan. Dan di sini langkah yang cukup bagus dari putih, benteng ke F6. Dengan jelas menumpuk benteng. Di sini hitam tidak boleh sesuai rencananya untuk membuat benteng karena harus melindungi pion, sehingga pion ke A6 terlebih dahulu, maka benteng ke F1. Lihat teman-teman, jelas putih duluan menumpuk benteng. Benteng ke E8, C4, mendorong pion tentunya terus ke depan. B6 menghalangi hal tersebut. Kuda ke D5, mensentralisasi kuda, dan cukup bagus posisi kuda ini.
Di posisi ini raja berpindah ke C6. Mungkin ada yang bertanya, "Bang, bagaimana jika raja ke C8?" Ini cukup fatal kawan-kawan. Kuda akan mengorbankan dirinya. Kuda ke E7, memforking menteri dan raja. Dan benteng harus memakan tentunya, maka benteng ke F8. Dan menteri pun akan hilang teman-teman. Jelas di posisi ini, putih unggul pion teman-teman. Dan untuk itulah, putih lebih baik. Dan kita kembali ke partai aslinya. Raja berpindah ke C6. Dan putih melanjutkan dengan benteng ke F2 dengan jelas mengaktifkan kuda ke depan memforking menteri dan benteng. Sehingga menteri ke G7, raja ke H2 ke posisi aman. Raja ke B7, kuda ke C3. Benteng ke A8, benteng ke F6. Menteri ke G8 melindungi gajah, C5. Menteri ke E8 mencoba mengaktifkan menteri dan tetap juga melindungi gajah, kuda ke D5. Pion memukul pion, pion memukul pion, pion memukul pion, sehingga membuka file B yang terbuka. Benteng ke B1 skak, raja ke C8. Gajah ke H6. Gajah ke H6 adalah untuk mengaktifkan benteng ke depan teman-teman. Dan jelas, menteri bisa-bisa akan hilang. Oleh karena itulah raja ke D7, benteng ke B7. Ancaman yang sangat serius ke depan bagi hitam. Dan di sini Anies Giri membuat langkah terbaik, tentunya dengan memukul kuda yang sangat kuat. Gajah memukul kuda, pion memukul, raja ke C8. Di sini suatu pancingan yang dibuat oleh Anies Giri cukup cerdik teman-teman. Dengan harapan, apabila sesuai rencana langsung benteng ke F8, maka jelas inilah yang diharapkan dan hitam akan lebih unggul. Kenapa? Raja memakan benteng teman-teman. Dan kita lihat di posisi ini, jelas benteng berhadapan dengan gajah, jelas hitam lebih baik. Kita kembali. Dan untuk itulah benteng ke B1 mencoba menyelamatkan benteng terlebih dahulu teman-teman. Dan manuver ke depan yang sangat cantik. Sehingga raja harus kembali ke D7, benteng ke F1. Benteng ke D8 dengan jelas mengamankan raja ke depan, benteng ke F8 menyerang menteri. Dan setelah menteri ke E7, tepat juga di posisi ini teman-teman, Anies Giri menyerah. Kita akan bahas. Sebenarnya langkah simpel benteng ke F7 sudah cukup unggul teman-teman. Untuk itulah di posisi ini kita menyerah. Ada juga dibahas secara live, yaitu dengan benteng memukul benteng teman-teman. Apabila raja yang memakan, maka jelas akan di forking langsung atau ditusuk oleh gajah, dan menteri pun akan hilang. Dan apabila di posisi ini menteri yang memakan, maka jelas benteng ke F7 skak. Dan kemanapun raja melangkah akan kalah. Jika raja ke C8, maka menteri akan hilang. Dan apabila posisi ini raja ke D6, maka dengan pion ke C4. Kita lihat petak-petak yang dikontrol teman-teman. Jika pion ke E4 mencoba melarikan diri ke depan, maka gajah ke F4 skakmat teman-teman. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Ian Nepomniachtchi membeli langkah dengan pion ke E4, pion ke C5, pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6. Biasanya main line ialah dengan maju pion pusat, dan di sini Ian Nepomniachtchi memilih gajah ke B5 dengan melakukan tempo skak dan juga mungkin dengan persiapan rokade, sehingga ini dinamakan dengan variasi Moskow. Hitam membalas dengan kuda menutup D4. Pion memukul pion, menteri memukul A6. Mengusir gajah. Gajah memakan kuda, menteri memakan C4. Langsung mengontrol petak penting D5 ke depan. Pion ke E5 mengancam menteri sehingga menteri ke D3. Menteri ke C6, kuda ke C3. Gajah ke E6 langsung menekan pion sehingga B3. Di sini memperkuat pion satu sama lain. Benteng ke C8 dengan harapan ke depan membuka atau memajukan pion ke B5, sehingga di sini menteri dan benteng dua kali mengancam kuda. Oleh karena itulah A4 mengontrol petak penting B5, kuda ke F6. Rokade gajah ke E7 dengan persiapan rokade juga. Benteng ke D1, menteri ke B6. Langsung menekan pion. Benteng ke B1 melindungi pion H6. Mengontrol petak penting G5 ke depan.
gajah ke A3. Kita lihat teman-teman, di sini memberi tekanan lebih terhadap pion sehingga benteng ke C6. Di posisi ini langkah sederhana H3. Memang langkah yang cukup slow. Kita kembali sebentar. Dibahas juga secara komentator bahwa kuda ke D5 adalah suatu pilihan yang layak dipertimbangkan memforking atau mengancam menteri dan gajah. Apabila di posisi ini gajah tentunya harus memukul kuda ini, maka jelas pion memakan mengancam benteng. Benteng ke C7, C5 teman-teman. Lihat teman-teman. Di sini apabila pion memukul pion, maka jelas tidak langsung D6 karena jelas di sini benteng ke D7, putih rugi. Terlebih dahulu ialah dengan kuda memukul pion teman-teman. Barulah nanti memukul pion karena di sini peta D7 sudah dikontrol oleh kuda. Apabila menteri ke D6, maka kuda ke C4. Menteri ke D8, D6. Apabila benteng ke D7, maka jelas pion memukul dan mengancam menteri. Apabila benteng memukul menteri, pion memukul menteri, benteng memakan, kuda ke D6 skak. Raja ke F8, kuda memukul pion, mengancam benteng. Benteng memukul benteng, pertukaran. Kita lihat teman-teman di posisi ini. Jelas, putih unggul satu perwira. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini, Ian Nepomniachtchi memilih pion ke H3. Ini juga salah satu langkah baik, yaitu untuk mengontrol petak penting G4. Mainan ialah dengan kuda mundur sebagai pertahanan, dan di sini kita memilih kuda ke D5, yaitu untuk bermanuver ke petak yang lebih aktif. Ini mempunyai kelemahan di mana setelah kuda ke D5, kita lihat di sini putih sudah melihat peluang rencana sebelumnya yang sudah kita bahas. Di sini gajah memakan, pion memakan mengancam benteng. Benteng mundur ke C7, C5. Di sini mengancam menteri, dan di sini hitam langsung memilih mengorbankan benteng dengan memukul pion. Gajah memakan, menteri memakan, benteng ke C1. Dengan jelas mengancam menteri dan juga menguasai file C. Menteri ke B6, benteng ke C8 skak. Gajah menutup, dan di sini adalah posisi kritikal di dalam permainan ini. Coba teman-teman Anda pause video ini, temukan langkah terbaik putih di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Apakah Anda bisa? Ya, langkah itu ialah dengan kuda memukul pion teman-teman, mengorbankan kuda. Di mana setelah pion memakan menteri ke F5, kita lihat mengancam kuda, G6 melindungi kuda dan juga mengancam menteri sehingga menteri memukul pion, skak dan juga mengancam benteng. Raja ke D7 mengancam benteng, benteng ke C6, mengancam menteri. Dan lihat teman-teman, sangat berbahaya. Di sini pion memukul pion memukul pion open skak. Dan perlu diketahui apabila raja memakan pion, maka jelas menteri hilang ya. Untuk itulah di posisi ini raja ke C8 sehingga menteri memukul benteng. Kita lihat teman-teman, ancaman skak tidak segan-segan selanjutnya sehingga di sini menteri tidak dapat memukul pion sehingga kuda ke F4, menteri ke E8. Bermanuver melakukan skak ke depan, kuda ke E6, B4. Kita lihat teman-teman posisi ini. Perlu diketahui di sini putih sudah cukup unggul. Apapun respon hitam, putih tetap lebih baik. Di sini menteri memukul pion teman-teman. Coba kita lihat beberapa alternatif. Yang pertama menteri ke C7, maka jelas B5. Terjadi pertukaran pion, menteri ke E7, terjadi pertukaran menteri, maka ada B6 teman-teman. Gajah ke C5, B7 skak. Raja ke B8, benteng ke D7. Kita lihat cukup solid. Dan juga pion ini kemungkinan besar promosi, sehingga di posisi ini juga putih lebih baik. Dan apabila di posisi ini pion ke H5, salah satu langkah slow, maka B5. Kita lihat teman-teman, di sini akan menteri memukul pion juga. Dan apabila pion memukul pion terjadi pertukaran, menteri ke A7, maka jelas benteng ke D7. Menteri ke A1 skak, raja ke H2. Menteri ke E5 skak, G3. Kita lihat di sini jelas putih masih lebih baik. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini menteri memukul pion, maka jelas benteng memukul gajah skak. Kuda memakan, menteri ke D7 skak. Raja ke B8, pion ke G7. Dan tepat di posisi ini hitam menyerah. Karena apa? Apabila permainan kita lanjutkan, raja berpindah ke A7, maka pion memakan kuda open skak,
dan juga promosi menteri, menteri menutup, menteri ke D4 skak, menteri menutup, menteri memukul menteri skakmat teman-teman. Bagaimana kawan-kawan permainan hebat ini? Dan semoga permainan ini menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Ian Nepomniachtchi memulai langkah dengan pion ke B3. Lihat teman-teman, pembukaan ini mungkin cukup jarang kita lihat ya pada skala Grandmaster, dan ini dinamakan dengan Nimjo Larsen attack. Hikaru Nakamura membalas dengan konsep catur pion ke D5 menguasai petak pusat, gajah ke B2, C5, kuda ke F3 untuk mengontrol petak pusat, sehingga F6 mendukung pion pusat, pion ke E3 mengaktifkan gajah ke depan, pion ke E5 sesuai rencana, D4 langsung menukarkan pion, pion C memukul pion E memukul pion, I4 mengancam kuda, kuda mundur ke D2, F5. Kita lihat teman-teman, cukup solid pion hitam ke depan, sehingga pion ke C4 mencoba untuk memperlemah struktur pion pusat yang cukup kuat dari hitam. Kuda ke F6 melindungi pion, kuda ke C3 menambah tekanan terhadap pion pusat, sehingga gajah ke E6, pion C memukul pion, kuda memukul. Di sini gajah ke B5 terlebih dahulu skak, dengan juga persiapan rokade, kuda ke C6 menutup, rokade, gajah ke E7, dengan juga persiapan rokade. Di sini kuda ke C4. Kita kembali sebentar. Ada juga opsi yang juga dibahas, yaitu dengan menteri ke H5 skak. Ini cukup bagus karena apabila gajah menutup maka ini fatal ya, pion hilang. Oleh karena itulah di sini pion menutup maka menteri ke H6. Kita lihat di sini juga mencegah rokade dan putih mengontrol petak-petak gelap dari hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Dan ini adalah pada permainan cepat, sehingga kuda ke C4 untuk mencoba mensentralisasi kuda dan menempatkan kuda ke depan ke petak yang lebih aktif. Sesuai rencana hitam rokade, gajah memukul kuda, pion memakan, kuda ke E5, menempatkan kuda di posisi pusat dan juga mengancam pion ke depan. Kuda memukul kuda, gajah memakan, gajah ke D5, memperkuat pion dan juga kita lihat cukup solid posisi gajah di pusat. Pion ke F4 mencoba langsung memaksa pertukaran pion sehingga en passant, kuda memakan, gajah ke D6, dan kita lihat serangan dari dua gajah yang cukup kuat ke depan dari hitam dan Ian Nepomniachtchi, yaitu dengan menteri ke D2 mencoba untuk menghubungkan benteng satu sama lain. Benteng ke F6 mencoba untuk bermanuver dan menguasai file G, kuda ke E5 langsung mensentralisasi kuda, gajah memukul kuda, pion memakan, benteng ke G6. Ancaman yang cukup berbahaya, sehingga benteng ke F2 melindungi pion, menteri ke H4, yaitu dengan lanjutan benteng ke depan, ancaman yang cukup berbahaya dari hitam. Benteng ke E1 mencoba untuk mensupport pion tanpa mempedulikan ancaman dari hitam, karena apabila benteng langsung ke H6 maka gampang saja pion ke H3. Oleh karena itulah di posisi ini benteng ke E8 mencoba langsung mengancam pion, E6 mempromosikan pion, gajah ke E4 menutup akses benteng melindungi pion, menteri ke D7 melindungi pion dan juga mengancam benteng. Dan di sini benteng memukul pion. Komputer menunjukkan ini langkah yang kurang akurat. Kita kembali sebentar. Langkah terbaik ialah dengan menteri ke E7 langsung menukarkan menteri, sehingga menteri memukul menteri, benteng memakan. Kita lihat di sini juga mengancam pion. Benteng ke D1 misalkan, ancaman skak ke depan, maka benteng memukul pion. Kita lihat teman-teman, apabila benteng ke D8 skak, benteng menutup, maka terjadi pertukaran dan permainan pun masih sebanding. Kita kembali ke partai aslinya. Di posisi ini benteng memukul pion, maka ini perbedaan teman-teman, di mana menteri ke C8 skak, raja ke F7, benteng ke D1 langsung melakukan skak ke depan, benteng ke E8 mengancam menteri, benteng ke D7 skak, benteng menutup, maka benteng ke D8, ancaman skakmat ke depan. Benteng ke G6, yaitu menghubungkan benteng dan juga membuka pelarian raja. Di sini benteng ke G8.
Dan tepat di posisi ini, waktu yang dipunyai oleh Nakamura adalah tinggal 5 detik, sehingga ia memainkan benteng gigi 6. Dengan jelas ini fatal, tapi tujuan dia ialah melindungi pion. Langkah terbaik ialah dengan Montri KH6 menukarkan Montri. Apabila benteng memukul pion skak, maka akan terjadi pertukaran. Dan kita lihat, walaupun posisi atau kualitas putih sedikit lebih baik karena ini permainan cepat, masih bisa kita katakan sebanding. Kita kembali ke parti aslinya. Di posisi ini benteng gigi 6. Maka coba teman-teman, satu langkah skakmat. Iya, dengan benteng ke F8 skakmat. Bagaimana kawan-kawan permainan ini? Skakmat yang terjadi dalam permainan skala Grandmaster. Dan semoga menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya ya. Seperti biasa, di akhir video kita memberikan puzzle sebagai bahan latihan. Selamat menjawab di kolom komentar. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Catur Talk Indonesia dalam agenda Catur Dunia Terupdate, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini selanjutnya, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share kawan-kawan, sehingga semakin banyak sahabat kita pecinta catur di luar sana yang menemukan video ini. Dan mari juga tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.